Gimana Jelita? Iya, boleh, Bu. Masih dibacain yang lain. Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Alhamdulillah jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adik mahasiswi 5C yang saya banggakan, baik pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi ya. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir minat tafsir karya Muhammad Ibnu Ashur, Muhammad Tahir Ibnu Ashur. Kemudian juga tafsir Adwaul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran karya Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Sebelum kita mendiskusikan dua materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'alif kitab, yakni Muhammad Tahir Ibnu Ashur dan Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Dan juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita. Dan juga semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, adik-adik selalu diberikan kesehatan, adik-adik dan keluarga ya, selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, adik-adik selalu hajatnya ya, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli shay'in wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya persilahkan kepada adik-adik, kita langsung diskusi saja. Videonya sudah didengarkan, Dek? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Karena sudah, kita langsung diskusi saja. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Saya ingin bertanya tentang kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwirnya, Bu. Di situ di mukadimah yang ke-6, kalau nggak salah dengar tadi tentang qiraatnya, Bu ya. Kan di situ ada dua perbedaan qiraatnya. Yang pertama qiraat yang tidak mempengaruhi penafsiran, ragam qiraat yang tidak mempengaruhi penafsiran. Terus yang kedua ragam qiraat yang mempengaruhi penafsiran, yaitu qiraatnya ini apakah qiraat kayak yang kita ketahui, Bu, kayak qiraat Sab'ah atau qiraat Asyr gitu. Terus yang terakhir apa tadi? Ragam qiraat yang mempengaruhi penafsiran tuh contohnya kayak gimana, Ibu? Gitu. Oke, terima kasih Jelita. Yang lain? Kami mau bertanya, Bu Miftah. Miftah, silahkan. Sama di metodologi kitab Tahrir dan Tanwir, itu di contoh penafsirannya tuh Ibnu Ashur itu apakah tidak mengutip pendapat ulama sebelumnya, Bu, seperti yang beliau katakan di melatar belakangi penulisan kitabnya? Apakah maksudnya kan di latar penulisan kitabnya tuh karena katanya kitab-kitab sebelumnya itu seperti kumpulan pendapat ulama. Nah, sedangkan di kitab beliau itu sendiri apakah tetap memakai atau tetap
menyertakan pendapat ulama sebelumnya, atau seperti contoh yang Ibu jelaskan di video itu kan nggak ada ya Bu, penafsiran beliau. Hanya mengutip hadis atau juga menafsirkan Quran bil Quran aja yang saya dengarkan tuh. Ya, jadi sumber menyambung juga ke sumber penafsirannya sendiri tuh bagaimana gitu ya Bu? Apakah bil ma'sur atau bil ro'i gitu? Gitu Bu, terima kasih Bu. Oke Miftah, makasih banyak. Yang lain? Saya izin bertanya Bu. Oke, Nur Anissa, silahkan. Sudah di kitab Tahrir Tafsir ini yang karya Ibnu Asyur itu sudah ada terjemahannya belum Bu? Kitab tafsirnya. Oke, terjemah ya. Ya. Terima kasih Bu. Oke, Nur Anissa, terima kasih. Yang lain? Yang lain? Udah. Ashingkiti belum ada yang nanya. Ashingkiti. Saya mau nanya Bu tentang tafsir yang Ashingkiti Bu. Oke, silahkan Latifah. Kan kalau di tafsir A2 Al-Bayan ini tadi menjelaskan tentang ahkam-ahkam ayat-ayat ahkam gitu Bu ya. Dan Ashingkiti menggunakan corak fikih yang berpedoman dengan menggunakan mazhab Maliki pada saat itu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ashingkiti menanggapi permasalahan-permasalahan mazhab atau cara pandang mazhab yang berbeda-beda pada saat itu, Ibu, ketika menafsirkan Al-Quran? Berbeda. Oke. Ada lagi? Terima kasih Latifah. Ada lagi? Sudah? Oke, mungkin saya respon dulu ya. Ada empat ya. Ada 4 penanya, Jelita, Miftah, Nur Anissa, dan Latifah. Saya akan respon untuk tafsir Ibnu Asyur dulu ya. Baru nanti tafsirnya Imam Ashingkiti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pada pertemuan kali ini untuk tafsir karya Imam Muhammad Thohir Ibnu Asyur itu adalah At-Tahrir wa Tanwir minat tafsir ya. Singkatnya kan begitu ya. Kalau judul aslinya kan panjang ya. Tahrirul Ma'na As-Sadid wa Tanwirul Aql Al-Jadid minat tafsir ya. Tapi yang lebih dikenal dengan At-Tahrir wa Tanwir, lebih singkat ya. Oke. Kalau berbicara Ibnu Asyur, itu sebetulnya satu angkatan dengan Muhammad Abduh sebetulnya ya. Beliau ini kan hidup di abad 19 ya betul, 1879. Nah ini kan masih satu angkatan sama Muhammad Abduh ya. Cuma memang kemarin kita fokus ke Mesir, baru kemudian ke Tunis ya. Oke, tapi tidak masalah. Jadi kalau dari angkatan, itu beliau seangkatan ya. Satu generasi dengan Muhammad Abduh. Jadi kalau Muhammad Abduh itu tokoh pembaharu Mesir,
dari Mesir. Kalau Ibnu Asyur itu tokoh pembaharu dari Tunis, ya, dari Tunis. Nah, tokoh-tokoh atau ide-ide pembaharuan yang ditawarkan oleh Muhammad Thohir Ibnu Asyur, yakni Ibnu Asyur, itu sebetulnya dipengaruhi ya oleh ide-ide pembaharuan yang digagas oleh Muhammad Abduh. Jadi sebetulnya kontribusi yang disampaikan ya, kontribusi yang disumbangkan oleh Muhammad Thohir Ibnu Asyur di Tunis itu tidak jauh berbeda ya dengan Muhammad Abduh. Misalnya memberikan kontribusi dari aspek pendidikan. Kalau di Tunis itu kampus atau lembaga pendidikan yang tertua ya, lembaga pendidikan Islam tertua itu adalah Universitas Az-Zaitunah. Kalau Mesir kan Universitas Al-Azhar ya. Jadi sebetulnya populernya ya tidak jauh berbeda ya. Nah, Muhammad Thohir Ibnu Asyur ini juga memberikan banyak kontribusi ya, baik dari aspek pendidikan, melihat di mana dalam Universitas Az-Zaitunah itu jangan hanya mengkaji kajian-kajian keagamaan saja, tetapi juga kajian-kajian di luar keagamaan itu juga menjadi penting dan lain sebagainya ya. Banyak tawaran-tawaran yang beliau sampaikan yang menjadi gagasan ide pembaharuan beliau. Oke, jadi memang satu generasi dengan Muhammad Abduh, ya, satu generasi dengan Muhammad Abduh. Kalau tadi ada yang menanyakan, oke, pertama Jelita, memang tafsir Ibnu Asyur, yakni At-Tahrir wa Tanwir, kalau adik-adik membaca, muqaddimahnya itu sangat panjang, ya, sampai ratusan halaman. Mungkin kalau adik-adik membaca kitab tafsir selain Thohir Ibnu Asyur, At-Tahrir wa Tanwir, itu mungkin tidak sepanjang tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ya. Tetapi kenapa kok Ibnu Asyur itu mengkaji secara mendalam, ya? Sebetulnya kan ada 10 muqaddimah ya. 10 muqaddimah ini sebetulnya memberikan informasi kepada kita semua, kepada pembaca, bagaimana sih sebetulnya orang yang hendak menafsirkan itu. Seperangkat alat pengetahuan apa saja yang dibutuhkan oleh sang mufasir itu, sehingga ketika menafsirkan Al-Quran, itu betul-betul bisa menggali kandungan Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan ya oleh Allah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak kemudian menggali kandungan Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kira-kira begitu. Jadi memang sang mufasir itu harus memahami betul ya. Bagaimana ketika menafsirkan Al-Quran hanya menggunakan seperangkat atau menggunakan satu perangkat ilmu pengetahuan saja, tentunya ya nanti akan Al-Quran dipahami secara parsial, ya. Al-Quran dipahami hanya setengah, tidak secara utuh. Makanya di situ Muhammad Thohir Ibnu Asyur ada muqaddimah yang kedua ya, istimdad fi ilmi tafsir. Jadi seperangkat ilmu pengetahuan apa saja yang dibutuhkan oleh sang mufasir sehingga ketika menafsirkan Al-Quran betul-betul memahami Al-Quran secara menyeluruh, baik dari aspek usul fiqh, tafsir, qiraat, ataupun yang lain ya, membahas karena Al-Quran berbicara berbagai hal. Kemudian banyak ya muqaddimahnya ya, di antaranya adalah tentang qiraat. Tadi Jelita menyampaikan qiraat yang disampaikan oleh Muhammad Thohir Ibnu Asyur, memang qiraat-qiraat yang dipelajari oleh adik-adik semua ya. Beliau di sini tidak hanya qiraat sab'ah ya, tetapi qiraat asyrah. Jadi beliau itu mengakomodir qiraat asyrah, qiraat 10, di mana di situ beliau memetakan dua. Jadi ada qiraat yang mempengaruhi terhadap penafsiran, ada qiraat yang tidak mempengaruhi terhadap penafsiran. Misalnya ketika Jelita belajar tentang kaidah mim jamak, ya, kaidah mim jamak kan misalnya ada yang dibaca sukun, ada yang dibaca silah. Nah, yang seperti ini tidak mempengaruhi penafsiran, ya.
syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ada yang 'alaihimu misalnya ya. Ini tidak memberikan tidak mempengaruhi penafsiran. Wadduha itu juga tidak mempengaruhi penafsiran. Atau ketika membaca mad jaiz atau mad wajib, ada yang membaca 2, ada yang membaca 4 dan seterusnya ya, itu tidak mempengaruhi penafsiran. Nah, yang mempengaruhi penafsiran itu misalnya aulamastum, ada yang membaca aulamastum. Jadi dibaca panjang ya. Jadi kaidah-kaidah apa itu? Kalau kayak mim jamak itu namanya kaidah apa? Kaidah usul. Kaidah apa? Kaidah usul, Bu. Kaidah usul ya namanya ya? Ya, usul. Kalau misalnya aulamastum atau misalnya maliki dan maliki. Ya, itu namanya farshul huruf, Bu. Oke. Jadi qiraat-qiraat yang seperti mim jamak, terus apalagi mad jaiz, mad wajib dan lain-lainnya ya. Atau mungkin tadi yang disampaikan oleh Jelita itu kaidah usul ya. Itu tidak mempengaruhi penafsiran. Tetapi ketika perbedaan qiraat itu dari aspek farshul huruf, misalnya tadi maliki dan maliki, hatta yabhurna dengan hatta yabtoharna, atau aulamastum dengan aulamastum, atau waqarna fi buyutikunna, ada juga yang membaca waqirna fi buyutikunna, itu juga mempengaruhi penafsirannya. Kalau waqarna itu tinggallah gitu ya. Tetapi kalau waqirna tinggal di rumah dengan kehormatan ya. Jadi beda antara waqarna dengan waqirna. Gitu ya. Jadi kalau farshul huruf, kalau kaidah usul kan artinya ketika mendapati mim jamak ya akan membacanya seperti itu gitu ya. Kalau farshul huruf kan dalam kasus-kasus tertentu saja. Jadi ada qiraat yang mempengaruhi penafsiran, ada qiraat yang tidak berpengaruh terhadap penafsiran. Jadi misalnya nanti Jelita, saya tertarik nih, bagaimana qiraat itu berpengaruh terhadap penafsiran. Misalnya nanti di semester 7 akan mengangkat tulisan tentang itu, ya boleh kitab tafsir Ibnu Asyur ini dijadikan sebagai objek penelitian ya, karena memang beliau cukup intens mengkaji kajian-kajian qiraat. Terlebih di awal memang beliau sudah sampaikan ada qiraat yang mempengaruhi penafsiran, ada qiraat yang tidak mempengaruhi penafsiran. Itu untuk qiraat ya. Jadi qiraat beliau itu qiraat asyrah, tidak hanya sab'ah. Jadi mengakomodir 10 bacaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Miftah ya. Tidak mau disebut. Oke. Jadi kitab namanya sebuah kitab tafsir itu tidak mungkin tidak merujuk kitab tafsir sebelumnya ya. Meskipun memang seperti Thohir Ibnu Asyur itu mengkritik kitab-kitab tafsir sebelumnya yang mungkin mereka lebih banyak cenderung tafsirnya bil ma'thur gitu ya, atau mungkin tafsirnya lebih banyak menganalisa dari aspek bahasa saja, tidak mengaitkan dengan aspek kontekstual, atau misalnya penafsiran sebelumnya lebih banyak kisah-kisah Israiliyatnya, memasukkan kisah-kisah Israiliyat. Kalau Ibnu Asyur itu kan di muqaddimah tentang kisah ya, muqaddimah keberapa itu yang kisah? Itu kan beliau sampaikan ya bahwa Al-Quran berbicara kisah itu memang dalam rangka untuk ibrah. Ya, tapi mufasir klasik itu ketika membaca kisah itu fokusnya di kisahnya, bukan di ibrahnya ya. Fokus mereka itu hanya di kisah. Karena fokus mereka hanya di kisah yang kemudian akhirnya ketika kisah itu tidak lengkap, maka mereka akan mencari-cari informasi supaya kisah itu lengkap. Akhirnya masuklah kisah Israiliyat, begitu ya. Tapi kalau menurut Thohir Ibnu Asyur, sebetulnya gagasannya juga tidak jauh berbeda dengan Muhammad Abduh ya. Kalau membaca kisah itu jangan hanya fokus pada kisah itu, tetapi sebetulnya Al-Quran Al-Quran membicarakan kisah itu dalam rangka ibrah. Apa pelajaran yang bisa dapat diambil dari kisah tersebut? Jadi fokusnya itu di ibrah.
bukan fokusnya di kisah itu sendiri gitu ya. Kalau fokus di kisah itu sendiri, misalnya kisah tentang Adam sama Hawa, ketika informasi itu tidak jelas, maka nanti sang mufasir itu akan mencari informasi ya. Ini katanya iblis itu sudah diusir dari surga. Tapi bagaimana bisa iblis itu merayu Adam sama Hawa? Nah, di sini kan Al-Quran nggak berbicara tentang itu. Akhirnya memaksakan cari informasi lain, masuklah kisah Israiliyat, begitu ya. Karena mereka fokusnya pada kisah itu sendiri. Padahal di dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibrah ya. Jadi kisah di dalam Al-Quran itu kan ibrah, pelajaran harusnya. Jadi kalau membaca kisah Adam sama Hawa, ya mungkin kita apa pelajaran yang bisa kita ambil? Misalnya namanya sebuah kehidupan itu pasti akan didapati sebuah ujian. Nah, ketika ujian itu kita bisa melewati, tentunya kita nanti akan lulus ya. Tetapi ketika kita tidak bisa melewati, maka pasti ada konsekuensi ketika tidak bisa melewati ya. Sama halnya dengan Adam sama Hawa, karena tidak bisa melewati ujian tersebut, maka konsekuensinya apa? Adam sama Hawa diturunkan dari surga. Kira-kira begitu ya. Jadi yang dilihat itu ibrohnya, bukan kemudian kisah itu sendiri. Yang kemudian akhirnya muncullah kisah-kisah Israiliyat. Oke, memang beliau Thahir Ibnu Asyur ini mengkritik tafsir-tafsir sebelumnya ya. Tetapi bukan berarti beliau juga tidak merujuk tafsir sebelumnya. Beliau masih merujuk ya tafsirnya At-Tabari, mengambil hadis-hadis yang sahih dalam tafsir At-Tabari, mengambil Al-Qurtubi dari aspek kajian fikihnya ataupun yang lain ya. Beliau juga banyak merujuk kitab-kitab tafsir yang lain. Tetapi memang ya di seleksi ya, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Beliau juga mengambil hadis-hadis di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, karena kan yang saya berikan contoh yang ayat wa in qa'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Di situ kan beliau mengawali dengan penjelasan sabab nuzul ya. Nah, di sini kan hadis-hadis beliau mengutip dari Sahih Bukhari ataupun hadis-hadis yang lainnya. Jadi beliau tetap mengutip mufasir sebelumnya, terlepas memang beliau juga mengkritik mufasir sebelumnya, tetapi tidak kemudian sama sekali tidak merujuk, itu kan juga tidak tepat ya. Jadi itu kita memang tidak boleh taklid buta, tetapi tidak kemudian kita tidak mengambil sama sekali peradaban masa lampau, kira-kira begitu ya. Jadi Muhammad Thahir Ibnu Asyur tetap merujuk mufasir-mufasir sebelumnya, hanya saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mufasir sebelumnya itu diminimalisir oleh Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Misalnya mufasir sebelumnya hanya fokus pada bahasa. Nah, di sini Muhammad Thahir Ibnu Asyur memang menganalisa bahasa. Misalnya wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu ya. Ketika ada dua kelompok yang melakukan perseteruan, pertikaian, pertengkaran, permusuhan gitu ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu ya, maka perintahnya adalah kita harus mendamaikan kedua kelompok tersebut. Nah, di sini kan beliau melakukan analisa bahasa. Mungkin analisa ini juga dilakukan oleh mufasir sebelumnya ya. Jadi di situ iqtatalu itu kan bentuknya adalah fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu menunjukkan masa lampau. Tetapi kata beliau, ketika fi'il madhi sebelumnya kok ada huruf syarat in wa in, ketika kalau diterjemahkan ya, itu kan huruf syarat. Nah, ketika fi'il madhi itu sebelumnya adalah huruf syarat, maka fi'il madhi ini menunjukkan makna mustaqbal. Berarti meskipun peristiwa itu sudah terjadi masa lampau, bentuknya kan fi'il madhi ya. Tetapi karena mengandung makna mustakbal, berarti dalam konteks saat ini dan dalam konteks mendatang ya, dalam situasi mendatang, itu peristiwa pertikaian antar kelompok itu terus terjadi. Di sini kan berarti beliau melakukan analisa teks dan konteks ya. Teks itu beliau menganalisa dari aspek bahasa, konteksnya itu beliau mengaitkan dengan kondisi real di lapangan. Ini yang mungkin terlewat oleh
para pengkaji tafsir klasik dan pertengahan ya, mereka hanya fokus pada kajian tekstual, tetapi tidak mengaitkan teks dengan konteks. Begitu ya, Miftah ya. Jadi beliau tetap merujuk, tetapi beliau mengcombine ya. Jadi merujuk mufasir-mufasir sebelumnya, tetapi di sini hal-hal yang tidak dilakukan atau hal-hal yang dilewatkan atau hal-hal yang menjadi kesalahan mufasir sebelumnya itu beliau hindari ya, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Misalnya tadi kisah, jangan fokus pada kisah itu sendiri, tetapi ibrahnya, makanya terhindar dari kisah Israiliyat. Ketika membaca teks, perlu menganalisa konteks juga. Kondisi pada saat ayat waktu itu turun itu seperti apa, dan bagaimana kondisi saat ini, itu dikaitkan. Dan seterusnya ya. Jadi menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau dan juga mengisi ya sesuatu yang terlewatkan oleh para mufasir klasik dan pertengahan. Begitu Miftah, bisa dipahami ya. Kalau berbicara sumber penafsiran beliau bil-ra'yi dan bil-ma'thur ya. Tetapi memang lebih didominasi bil-ra'yi, didominasi oleh bil-ra'yi. Tafsir-tafsir kontemporer itu lebih banyak didominasi bil-ra'yi ya. Karena kan kalau tafsirnya disuguhkan dengan bil-ma'thur itu tidak banyak merespon permasalahan saat ini ya. Karena kan begini, Nabi menafsirkan hanya merespon pada masa itu. Sahabat hanya menafsirkan atau hanya merespon permasalahan pada saat itu. Nah, kalau kita hanya terpaku pada tafsir bil ma'thur, sementara permasalahan terus berkembang, ya nanti sementara permasalahan saat ini sudah begitu banyak ya, budayanya juga sudah berbeda, budaya saat ini sudah sampai pada merambah era teknologi ya. Jadi kalau hanya terpaku pada tafsir bil ma'thur, tidak banyak menjawab problem saat ini. Tetapi kalau tafsir bil-ra'yi tanpa bil ma'thur itu juga tidak baik ya. Atau dikategorikan tafsir mazmumah, tercela. Jadi tafsir bil-ra'yi pun harus merujuk pada tafsir bil ma'thur. Nah, Ibnu Ashur ini mengcombine ya antara bil-ra'yi dan bil ma'thur, tetapi memang didominasi bil-ra'yi. Itu untuk Miftah ya. Kemudian yang Nur Anissa, kalau berbicara terjemah, setahu saya ya untuk tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu belum ada ya. Kalau misalnya kemarin kita belajar tafsir Mutawalli Sya'rawi ada. Kemudian tafsir Bintu Syati ada. Tafsir Al-Maraghi ada. Tafsir Said Qutb ada ya. Bahkan bisa di-download, terjemahan Said Qutb itu bisa di-download. Kemudian kalau tafsir Al-Manar belum ya, setahu saya belum. Dan untuk tafsir At-Tahrir wa Tanwir setahu saya belum juga. Adwa'ul Bayan itu ada. Saya pernah lihat dulu itu di perpustakaan UIN kalau tidak salah ya. Ada tafsir Adwa'ul Bayan karya Imam Asy-Syinkiti ada. Tapi yang At-Tahrir belum, setahu saya belum. Oke, itu untuk Thohir Ibnu Ashur ya. Kemudian pertanyaannya Latifah, berbicara tentang tafsirnya Imam Asy-Syinkiti. Jadi kalau berbicara tafsirnya Imam Asy-Syinkiti, itu kan memang di muqaddimah beliau sampaikan ya, tujuan beliau menafsirkan Al-Quran itu kan dua. Yang pertama itu bayanul Quran bil Quran. Yang kedua bayanul ahkam al-fiqhiyah. Yang tadi ditanyakan oleh Latifah itu ahkamnya ya. Oke, saya awali dengan bayanul Quran bil Quran dulu ya. Jadi menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran? Karena memang pada prinsipnya Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'dan. Jadi satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menafsirkan. Ya. Misalnya saya tanya ke adik-adik ya, surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya apa, Dek?
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa artinya? Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Hah? Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, yang diberi nikmat itu siapa, Dek? Siapa? Tidak ada kan ya di dalam Al-Quran ya? Iya. Orang-orang Iya. mukmin bukan, Bu? Nah, di surah An-Nisa ayat 69 coba dilihat. An-Nisa ayat 69 kalau tidak salah. Apa bunyinya? Latifah. Wa may yuti'illah ya, Bu. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina An'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Jadi di situ disampaikan bahwa mereka yang mendapatkan nikmat Allah itu siapa saja, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Jadi memang Al-Quran itu saling menafsirkan ya. Oke, di siratal ladzina an'amta tidak disebutkan, tetapi di ayat yang lain menyebutkan minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wasyolihin. Atau saya berikan contoh lagi. Hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Tapi apakah semua bangkai itu haram dimakan? Tidak. Enggak. Ya, apa yang halal? Bangkai siapa? ikan. Ya, bangkai ikan ya. Di ayat yang lain ada uhilla lakum saydul bahri. Dihalalkan bagi kalian memburu binatang-binatang yang ada di lautan. Jadi hukumnya halal semua yang ada di lautan. Kira-kira begitu ya. Jadi baik itu dalam keadaan hidup maupun mati, semuanya halal. Apa yang ada di lautan. Ikan tadi itu ya. Ada yang jawab ikan. Jadi memang Al-Quran itu tadi itu ya, yufassiru ba'duhu ba'dan. Ya. Satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menafsirkan. Makanya ketika adik-adik membaca ayat atau memahami sebuah ayat, kemudian tidak dikaitkan dengan ayat yang lain, maka pemahamannya akan parsial. Pemahamannya akan setengah-setengah. Seperti kelompok sebelah ya, yang memahami ayat Al-Quran secara radikal. Padahal kan Al-Quran itu rahmah ya. Kasih sayang, ajaran Al-Quran itu kasih sayang loh, bukan hanya ajaran Kristen saja yang mengajarkan kasih sayang ya. Islam itu ajarannya kasih sayang, tetapi karena memahami ajaran Al-Quran itu tidak utuh, yang kemudian akhirnya Islam kesan orang di luar sana itu Islam keras, Islam fundamental, radikal dan lain sebagainya ya. Karena itu tadi memahami ayat hanya sepotong, begitu ya. Misalnya kan banyak ya ayat-ayat yang kalau dipahaminya sepotong itu berbahaya sekali, yang sering kali saya sampaikan ya. Faqatilul musyrikina kafah. Bunuhlah orang-orang musyrik secara keseluruhan, kan bahaya sekali ya. Yang kemudian akhirnya bom gereja sini, bom gereja sana ya. Makanya ketika membaca ayat itu adik-adik perlu mengaitkan ayat-ayat yang lain supaya ketika memahami atau menggali kandungan Al-Quran itu betul-betul tidak salah ya. Karena kan Al-Quran bentuknya teks ya deh ya. Namanya teks itu nggak ngomong. Teks itu bisa ngomong, itu tergantung si pembacanya. Misalnya Jelita membaca chat yang ada di grup chat ini kan nggak ngomong, kecuali kalau si pengirim itu ngirim voice note ya, ketahuan dia lagi bahagia atau lagi sedih atau nadanya tinggi atau nadanya rendah. Nah, Al-Quran kan bentuknya teks, seperti ada baca chat. Kalau Jelita baca chatnya sambil marah-marah, ini kenapa ya? Kok Latifah marah-marah? Padahal kan belum tentu Latifah itu marah-marah nulisnya. Kira-kira begitu ya. Makanya Al-Quran karena bentuknya adalah teks, sementara teks itu tidak berbicara. Yang membuat teks itu berbicara adalah si pembaca,
Makanya si pembaca ini harus pintar-pintar membaca teks itu ya, supaya apa yang dimaksud Al-Quran, apa yang ajaran yang memang diturunkan ya, syariat Islam itu sesuai dengan harapan. Kira-kira begitu ya. Makanya Ibnu Ashur tadi kan banyak memberikan muqaddimah ya, supaya ketika memahami ayat Al-Quran itu betul-betul memahami secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Kira-kira begitu. Makanya di sini kata Imam Asy-Syinkiti, beliau bayanul Quran bil Quran. Karena Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dan. Menafsirkan satu ayat itu akan ditafsirkan dengan yang lain ya, karena masing-masing ayat terkait dengan ayat yang lain. Itu yang pertama, bayanul Quran bil Quran. Yang kedua adalah bayanul ahkam al-fiqhiyah, menjelaskan hukum. Jadi kalau adik-adik mungkin saya ingin mengkaji ayat ahkam, apa ya kira-kira kitab yang enak ya untuk diteliti. Nah, tafsir Asy-Syinkiti ini bisa ya dijadikan sebagai referensi ya, karena beliau ketika menafsirkan ayat ahkam itu cukup komprehensif ya, panjang. Beliau menjelaskan ya, misalnya yang dicontohkan ya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dan sholat ini memiliki waktu. Nah, di sini kan beliau menjelaskan panjang ya, bahkan sampai bagaimana seorang perempuan ketika berhenti dari haid itu gimana mengqadha sholatnya. Kira-kira begitu ya. Ini kan berarti beliau menggali berbagai hal ya. Misalnya, saya contohkan misalnya mutiara misalnya ya. Mutiara ketika haid kemudian suci di misalnya maghrib itu jam 18.00 berarti jam 6 sore ya tepat. Kemudian mutiara itu berhenti dari haid jam 17:59. Nah, ini tuh gimana? Apakah wajib qadha salat asar dan maghrib, asar dan zuhur atau tidak? Nah, ini kan juga ini ya menimbulkan pertanyaan. Maka di sini oleh Imam Asy-Syinkiti, kalau menurut mazhab Syafi'i, meskipun sisa waktunya hanya 1 detik misalnya ya, itu tetap wajib mengqadha sholat tersebut. Ya. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, Hambali ya, menurut Imam Hambali, yang penting sisa waktu yang ada itu kira-kira bisa nggak untuk melakukan sholat 1 rakaat. Kalau sisa yang ada kok masih bisa dilakukan untuk sholat 1 rakaat, berarti dia harus mengqadha sholat tersebut, gitu ya. Misalnya umumnya itu 1 rakaat itu 1 menit. Ya berarti kalau tadi mutiara berhenti haidnya di 17:59, berarti kan masih ada spare waktu ya 1 menit, bisa untuk 1 rakaat. Berarti ya wajib mengqadha sholat asar dengan sholat zuhur tentunya ya, karena itu sholat yang bisa dijamak. Tapi beda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu kalau memang berhentinya di akhir waktu sholat asar, ya berarti waktu yang tersisa apakah masih bisa untuk sholat 5 rakaat? 5 rakaat itu dari mana? 5 itu 4 zuhur, zuhur kan 4 rakaat ya. 1 rakaatnya ya dianggapnya asar ya. Jadi kalau kalau tadi mutiara cuma 1 menit kan berarti nggak memungkinkan ya, nggak memungkinkan sholat 5 rakaat. Berarti kalau menurut mazhab Maliki, mutiara tidak perlu qadha sholat zuhur, asar, dan zuhur. Kira-kira begitu ya. Jadi memang penjelasan beliau sangat detail kalau berbicara tentang ayat ahkam. Tentunya kalau tadi Latifah menanyakan bagaimana beliau ini merespon menanggapi terjadinya perbedaan pandangan, ya kalau melihat dari penafsiran beliau, tentunya beliau melihat bahwa keragaman itu hal yang niscaya ya, artinya tidak bisa dihindari.
Beliau pun juga ketika menafsirkan menampilkan ragam pandangan. Ini loh mazhab Maliki, ini loh mazhab Syafi'i, ini loh mazhab Hanafi, Hambali. Terlepas beliau seorang Maliki, mazhab beliau kan Maliki ya. Tetapi beliau tetap menampilkan ragam pendapat di luar Maliki. Berarti kan beliau mengakui ya adanya keragaman itu. Dan terkadang beliau tidak selalu mengunggulkan Maliki, tetapi terkadang mengunggulkan Syafi'i, padahal beliau bermadhab Maliki. Misalnya yang salah satu quru, bahwa seorang perempuan kalau dicerai oleh suaminya, maka dia iddahnya adalah 3 kali quru, kan begitu ya. Nah, quru ini dipahami bisa 3 sucian, bisa 3 haid. Nah, kalau Imam Asy-Syinkiti lebih memahaminya, quru itu adalah at-tuhru, 3 kali sucian, bukan 3 kali haid. Kenapa? Beliau menafsirkan dengan ayat yang lain ya. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka ceraikanlah perempuan kalian di waktu di mana perempuan itu siap melaksanakan iddahnya. Nah, perempuan siap melaksanakan iddah itu kan disuci ya. Jadi kan perempuan yang diceraikan oleh suaminya kan harus dalam keadaan suci. Nah, kalau salah satu quru itu dipahami suci, 3 kali suci, berarti kan ketika perempuan itu diceraikan ketika suci, berarti kan langsung dihitung 1 ya. 1, nanti haid suci lagi 2, haid suci lagi 3. Tapi kalau 3 kali haidan, itu waktunya lebih panjang ya. Misalnya perempuan diceraikan dalam keadaan suci, berarti kan belum langsung dihitung 1. Baru kalau haid, baru dihitung 1. Nah, di sini Imam Asy-Syinkiti, Amin Asy-Syinkiti ini lebih kepada at-tuhru karena memang lebih maslahat untuk perempuan. Ya. Lebih maslahat untuk perempuan, waktu iddahnya juga lebih pendek ketimbang 3 kali haid, dan di sisi lain juga beliau menafsirkan dengan fatalliquhunna li'iddatihinna. Jadi bayanul Quran bil Quran. Begitu ya Latifah ya. Jadi beliau menampilkan ragam pendapat, tetapi terkadang beliau mengunggulkan Maliki, tetapi beliau tidak fanatik, tidak ta'assub, karena di kondisi tertentu ketika menafsirkan ayat ahkam, beliau mengunggulkan mazhab di luar Maliki. Ada lagi? Kita itu UAS tanggal berapa ya, Dea? Tanggal berapa, Jelita? Atau yang lain? Ada yang tahu? Kalau di kalender akademik, Bu. Tanggal berapa? Kalau di situ tulisannya tanggal 27 sampai tanggal 30 itu UAS. Masa tenang, hari tenang, minggu tenang, apa sih namanya itu? Ntar, Bu. Minggu tenang. Minggu tenangnya itu tanggal 20 sampai tanggal 24-nya, Bu. Desember. Oh, 20 sampai 24 ya. Oh. Iya. Ini kan pertemuan 10 sama 11 ya. Iya, Bu. 12, 13. Berarti ini gabung ya, Bu ya? 11, 12. 12, 13, 14, 15. Kurang 4 materi lagi. Besok mau 2 materi atau 1? 2 lagi nggak apa-apa, Bu. 2 ya? Teman gimana maunya? Kita teman-teman aja. Iya udah nggak Ingatkan apa-apa. saya ya, boleh, kalau boleh. Sabtu belum nge-share videonya, diingatkan ya. Iya, Baik, Bu. Apa sih, November selesai kan? Ibu izin nanya, Bu. Saya juga bisa selonjoran kan? Jadi sama-sama bisa selonjoran nih. Ibu, saya mau bertanya. Mutia? Ini, Bu, tapi di luar konteks pembahasan ini sih, Bu, metodologi kitab ini. Saya mau nanya, Bu, kalau misalkan sumber penafsiran berdasarkan ilham itu bisa dibenarkan atau tidak ya, Bu? Terus habis itu, misalkan yang berdasarkan ilham itu seperti, misalkan saya mimpi ketemu
Imam Syafi'i atau apa gitu. Itu tuh bisa dibenarkan tidak ya Bu? Itu sumber penafsiran seperti itu. Oke. Jadi gini, kalau dalam kajian tafsir itu mungkin kan ada tafsir birra'yi, ada bil ma'thur ya. Bil ma'thur berarti menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in, itu namanya bil ma'thur ya. Kemudian kalau tafsir birra'yi itu berarti berdasarkan nalar, melakukan nalar dari aspek bahasa, menalar dari aspek analisa hukumnya, analisa kalamnya, analisa sosial kemasyarakatannya, ataupun yang lainnya, itu namanya birra'yi. Tetapi ada satu lagi namanya bil isyari, ya, tafsir bil isyari yang kemudian dikenal dengan tafsir sufi, atau mungkin ada yang lebih ekstrim lagi ya, tafsir batini. Gitu ya. Nah, tafsir isyari ini juga terjadi perbedaan pendapat ya di antara para ulama. Tafsir isyari itu bisa dikategorikan tafsir yang mahmudah, berarti tafsir yang terpuji. Tetapi ada juga tafsir yang madhmumah, yang tidak terpuji. Ya. Nah, kalau menurut Az-Zahabi, tafsir isyari berarti kan itu berdasarkan isyarat ya. Dia menggali sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa menggali hal tersebut gitu ya Mutia ya, karena mungkin berdasarkan mimpi atau dia mendapatkan isyarah langsung dari Allah ataupun mendapatkan ilham ataupun yang lain ya. Nah, kalau menurut Az-Zahabi, tafsir isyari itu dikategorikan mahmudah kalau tidak menyalahi teks. Tidak menyalahi teks. Tetapi ketika tafsir isyari itu menyalahi teks, maka itu yang dimaksud tafsir madhmumah, tafsir jelek. Misalnya ada aliran Syiah Ismailiyah ya, itu kan dikenal dengan penafsirannya itu tafsir batini ya. Jadi dia menggali makna itu benar-benar di luar apa yang disampaikan dalam teks. Memaksakan ayat ini itu yang dimaksud adalah Ali, yang dimaksud adalah keluarga Ali, Ahlul Bait dan lain sebagainya ya. Padahal teksnya tidak sedang berbicara itu. Tetapi alasan mereka ini berdasarkan ilham, berdasarkan dan seterusnya ya. Maka yang seperti ini kalau menurut Az-Zahabi masuk dalam kategori tafsir yang madhmumah, yang tidak terpuji. Begitu ya Mutia ya. Jadi nggak apa-apa, itu masuknya tafsir isyari atau tafsir sufi. Misalnya seperti Ibnu Arabi, itu kan punya karya tafsir dengan pendekatan sufi ya, karena memang beliau seorang sufi. Sehingga membaca ayat pun perspektif sufi kan berbeda dengan ulama-ulama zahiri ya, yang melihat dari aspek luarnya. Tetapi kalau di dalam menggali mana itu kok sampai keluar ya, artinya benar-benar jauh dari teksnya, ini yang tidak tepat. Misalnya kayak tadi ya, Syiah Ismailiyah memaksakan ayat ini tuh yang dimaksud adalah Ali, ini yang dimaksud adalah Ahlul Bait, ini yang dimaksud adalah keluarga Ali, dan para imam-imam yang ada 12, dan seterusnya ya, ini yang tidak tepat. Jadi memaksakan ayat hanya untuk kepentingan mazhabnya, kepentingan aliran kalamnya. Ini yang tidak tepat, atau yang lebih dikenal dengan tafsir batini ya. Begitu Mutia. Jadi memang apa ya? Sebetulnya kan Islam itu berperang dengan Islam sendiri sebetulnya ya. Saya pernah baca itu penelitian dari UIN ya. Sebetulnya orang Islam itu lebih toleran dengan orang dengan pemeluk agama lain. Itu lebih toleran. Itu temuan datanya ya, penelitiannya itu. Tetapi orang Islam itu lebih tidak toleran dengan Islam sendiri gitu ya. Kita itu bertikai dengan, ya kita sibuk dengan, oh itu Islam radikal, ini Islam liberal dan lain sebagainya ya. Yang radikal mengkafirkan yang lain, sementara yang ini dan seterusnya ya. Sebetulnya kan kita berperang
dengan agama kita sendiri. Itu tadi, makanya Al-Qur'an ditarik ke sana, ditarik ke sini. Makanya adik-adik sebagai para akademisi tafsir tentunya ya punya posisi yang strategis ya untuk memberikan wawasan kepada mereka di luar sana. Bagaimana ketika memahami ayat Al-Quran, bagaimana di dalam menggali kandungan Al-Quran yang baik itu seperti apa, dan seterusnya. Begitu Mutia. Jadi Al-Quran yang memang rahmatan lil alamin itu tidak kemudian dipahami secara radikal atau malah memudahkan mengkafirkan orang lain. Padahal yang berhak menghakimi itu kan sebetulnya Tuhan ya, Allah. Tetapi ya itu tadi, sama-sama Islam, tapi kelompok sebelah mengkafirkan kelompok yang lain dan seterusnya. Jadi kita hanya sibuk dengan itu saja ya. Berarti kalau saya simpulkan, berarti tafsir isyari yang tidak boleh itu ketika dia dia memihak kepentingan gitu ya Bu ya? Iya betul. Sendiri. Untuk kepentingan kelompok sendiri, dan itu tadi ya, keluar dari teks. Padahal kan ketika menafsirkan kita harus menggali aspek bahasa. Berarti kan misalnya menggali dari aspek bahasa, menggali dari aspek sabab nuzul, itu kan juga perlu ya. Tapi kalau hanya semata-mata ini adalah hasil dari ilham, dan itu kontra ya terhadap analisa bahasa, analisa sabab nuzul, analisa-analisa yang lain, berarti itu bisa dipastikan bahwa penafsirannya keluar dari apa yang dimaksud dalam kandungan ayat itu sendiri. Karena ketika memahami ayat itu tidak hanya satu ya. Kan bisa saja itu beneran ilham atau bukan, kan kira-kira begitu ya. Karena untuk memahami ayat butuh dengan berbagai, itu tadi ya, kalau kayak Thohir Ibnu Asyur harus ada seperangkat ilmu pengetahuan. Tidak cukup hanya satu, tetapi harus menggali dari berbagai aspek. Begitu Mutia? Tapi Bu, kalau misalkan orang penafsir yang misalkan mendapatkan ilham ini, dia berkata bahwa penafsirannya sendiri yang benar Bu, karena dia merasa ini tuh konsep yang saya dapat dari Tuhan, itu gimana tuh Bu? Saya kan agak juga. Iya betul. Sebetulnya menganggap dirinya yang paling benar itu sebetulnya sudah salah sih ya. Karena memang Al-Quran sendiri itu kan menggunakan redaksi yang umum, yang kemudian bisa dipahami dengan ragam pendapat. Al-Quran itu menggunakan bahasa yang umum, yang seringkali saya contohkan misalnya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junah. Apabila kalian dalam perjalanan, maka tidak ada dosa bagi kalian antak suruh. Kan umum ya. Perjalanan yang kayak apa nih yang boleh qasar? Perjalanan sejauh apa nih yang boleh dikosor? Dan seterusnya ya. Jadi kan redaksi Al-Quran itu umum. Perintah berjilbab pun kalian ini sifatnya umum ya. Tidak yang harus ditutup mulai dari ini sampai ini kan tidak. Hanya waqul lil mu'minat, katakanlah kepada orang-orang mukmin, yaghdudna min absarihinna, tundukkanlah pandangan kalian. Nah, di sini kan juga terjadi perbedaan ya. Karena gara-gara min di situ, yaghdudna min. Min di sini ada yang memahami kul itu keseluruhan, berarti tundukkanlah seluruh pandanganmu. Makanya ada yang memahami semua semua anggota perempuan itu adalah aurat, karena di situ min dimaknai kul. Tetapi ada juga yang memahami min itu adalah tab'id, setengah, sebagian. Tundukkanlah sebagian pandangan kamu. Nah ini kan juga gara-gara min aja sudah berbeda pandangan ya. Jadi memang itu tadi, Al-Quran itu kan bentuknya teks. Karena bentuknya teks, dia tidak berbicara, sehingga si pembacalah yang membuat dia bicara. Sementara bentuk teksnya itu umum, yang kemudian akhirnya terjadilah ragam pandangan. Jadi kita harus menghargai ragam pandangan, karena memang Al-Quran sendiri pun juga menggunakan
redaksi yang umum yang kemudian akhirnya berpotensi ya, berpeluang dipahami secara beragam. Tentunya sikap kita yang menghargai keragaman itu, kita menghargai mereka yang berkeyakinan semua anggota tubuh wanita aurat. Oke, kita menghargai mereka. Tetapi jangan kemudian mereka yang semua anggota tubuh itu adalah aurat kemudian menyalahkan kita yang tidak bercadar, itu juga tidak dibenarkan. Kira-kira begitu ya Mutia ya. Jadi ketika misalnya kata Mutia tadi, kalau dia menganggap dirinya yang paling benar, sebetulnya itu juga harus di cross check ulang ya. Artinya dia harus coba, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa yang umum dan berpotensi dipahami secara beragam. Itu ya. Mazhab 4 aja artinya Sunni kan mengakui 4 mazhab. Ini kan berarti menunjukkan bahwa memang satu ayat bisa dipahami dengan beragam pandangan. Kita tidak bisa memaksakan satu, dan itu sebetulnya bagian dari rahmat ya. Begitu Muti ya? Bu, jadi pahami Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi Dek? Cukup? Sebetulnya dalam konteks digital seperti ini ya, semua orang, mereka yang tidak belajar Al-Quran, mereka yang tidak belajar tafsir, itu mereka juga berani ya berbicara tentang Al-Quran, berani berbicara tentang tafsir di media sosial, karena sekarang kan terbuka ya untuk semuanya. Makanya sebetulnya tantangannya itu lebih besar ya yang kita hadapi. Makanya sekarang gerakan-gerakan radikal itu kan sudah di berbagai lini ya, gerakan-gerakan mereka itu. Makanya kita sebagai para akademisi tafsir tentunya harus memberikan kontribusi ya. Minimal kita memberikan pengetahuan ke orang-orang sekitar ya. Bagaimana sebetulnya ajaran Islam itu sendiri, bagaimana ajaran Al-Quran itu sendiri. Supaya memang Al-Quran betul-betul dipahami ajarannya ya, sebagai rahmat untuk kita semua. Bukan menjadi itu tadi ya, ajarannya keras ataupun yang lain. Ada lagi? Atau kita cukupkan? Nanti besok 2 lagi ya, nggak apa-apa ya? Ibu. Besok kita 2 lagi. Nanti diingatkan hari Sabtu kalau saya belum share materinya ya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Habis ini juga ada ini ya, kuliah umum ya. Jadi adik-adik bisa istirahat sejenak. Habis itu nanti mengikuti kuliah umum. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan, diberi semangat ya. Diberi semangat dalam membaca, dalam menghafal, dan hal-hal positif yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.